Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita ketemu di edukasi disabilitas dan non disabilitas. Menarik ya. Kemarin tuh ada yang bertanya kenapa tunanetra kalau di lokasi-lokasi seperti hajatan atau pengajian itu sudah diinformasikan misalnya, yuk silakan dimakan, tapi mereka nggak langsung mengambil makanannya. Itu kenapa ya? Ini menarik. Saya sendiri uh, sering mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, saya cerita dulu. Di masyarakat kita ini kan masih terbiasa mengukur semuanya itu pada diri masing-masing ya. Nggak pernah menggunakan teknik atau metode pemahaman bagaimana kita ketika ada di posisi orang tersebut. Jadi empati atau rasa-rasa simpatinya itu memang belum bisa mendarah daging atau belum bisa masuk kepada respon langsung, respon-respon yang positif secara spontanitas. Jadi mereka masih berada pada tahap-tahap teori, pada tahap-tahap informasi, hanya sekedar tahu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang sudah banyak disampaikan, sudah banyak dicontohkan oleh pemerintah, oleh LSM atau ormas tunanetra gitu. Tapi ya mereka masih saja bingung bagaimana menghadapi tunanetra ketika berada dalam kondisi yang uh, event-event seperti hajatan, seperti pengajian, khususnya dalam memberi informasi bahwa di depannya atau di sekitarnya itu ada makanan yang bisa dinikmati bersama. Nah, harusnya gitu ya, harusnya sebagai orang non disabilitas untuk melakukan sebuah komunikasi yang aksesibel, yang benar-benar bisa diakses oleh tunanetra, itu bukan hanya menggunakan suara saja, tapi juga harus memberikan informasi yang tepat. Contoh ya, tadi misalnya ada di tempat hajatan atau di tempat pengajian, itu kan rata-rata silakan Pak dimakan cemilannya atau snacknya, silakan Bu dimakan. Tapi jarang kan disodorkan langsung ke tangannya seperti ini dikasih gitu. Atau misalnya contoh botol seperti ini ya, itu silakan Pak diminum. Tapi jarang kan disodorkan seperti ini ke tangannya gitu. Padahal seharusnya yang benar itu selain diinformasikan kalau silakan diminum, ini juga harus disentuhkan ke tangannya. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa melihat. Ya kalau nggak bisa melihat itu bukan berarti kita harus melakukan segala sesuatunya yang serba ragu gitu. Misalnya mau diambil ke sini, takutnya dia bukan minumannya atau snacknya bukan di sebelah sini, ternyata ada di sebelah depannya gitu kan. Nah, hal seperti ini sederhana, tapi seringkali dilewatkan oleh masyarakat. Dan seharusnya uh, empati, kesadaran bahwa orang yang nggak bisa melihat itu ya seharusnya dibuat konsep informasinya aksesibel, bukan kasihan, bukan juga sebuah narasi-narasi negatif, tapi juga seharusnya itu bentuk aksesibelnya aksesibel yang memang dibutuhkan, bukan yang nggak dibutuhkan. Yang nggak dibutuhkan apa ya tadi misalnya, oh kasihan banget ya orang tunanetra nggak bisa melihat, oh kasihan banget ya orang disabilitas dan lain sebagainya. Kenapa harus memakai kata-kata oh kasihan kan? Seharusnya kan kita bisa saling bersyukur ya ketika kita bertemu. Kadangkala ada hal-hal yang kita lupakan bahwa penglihatan itu juga perlu dijaga, dibutuhkan.
pendengaran juga perlu dijaga, perlu dibutuhkan karena nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan dengan sempurna, itu nggak semuanya mempunyai kesempatan itu. Maka ketika kita bertemu itu seharusnya saling bersyukur dan bentuk bersyukurnya adalah buat untuk informasi, untuk membantu itu yang dibutuhkan dan aksesibel. Yang dibutuhkan aksesibel itu bagaimana ya tadi, misalnya menginstruksikan untuk suruh menikmati cemilan atau snack atau minuman. Jangan lagi menggunakan kata-kata silakan Pak diminum, silakan dimakan, tapi nggak disodorkan. Ini khusus untuk tunanetra ya, nggak disodorkan ke tangannya, misalnya silakan Pak. Nah, seperti itu. Ini lebih bagus ketimbang hanya silakan Pak dimakan. Kita nggak tahu nih makanannya atau piringnya dari mana. Dan masa iya kita harus meraba yang sekiranya tempatnya luas atau malah nanti menjatuhkan piringnya atau menjatuhkan air minum, itu kan juga nanti malah merepotkan ya karena air, karena makanan tumpah gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi dan membentuk sebuah informasi yang aksesibel gitu, itu kita sudah lagi nggak menggunakan narasi-narasi hanya basa-basi atau silahkan dimakan, tapi lebih ke yang dibutuhkan tunanetra apa ya. Setelah memberikan informasi silakan Pak dinikmati, sentuhkan ke tangannya untuk piring atau botol minumnya seperti ini. Nah ini jadi clear ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih yang sudah menanyakan tentang hal-hal sederhana ini. Harapan saya apa yang menjadi jawaban saya ini juga mewakili dari sudut pandang teman-teman disabilitas yang lain, dan jika ada yang kurang sependapat juga saya siap untuk menerima sebuah pandangan-pandangan baru karena kebetulan saya ada di kondisi tunanetra sehingga saya juga pernah ada di posisi yang ketika ada di event pengajian atau di event hajatan, saat ditawari misalnya silakan Pak diminum, itu saya tuh kebingungan. Silakan diminum, pas saya raba ke depan sini nggak ada. Nah ya tentu kita nggak tahu posisi mejanya di sebelah mana atau makanannya di sebelah mana kan. Jadi untuk mengantisipasi dan juga memberikan rasa nyaman kepada teman-teman disabilitas tunanetra dan juga memberi sebuah kontribusi bentuk nyata bahwa masyarakat sudah mulai melek, sudah mulai bisa menerapkan aksesibel dengan porsi yang tepat. Harapannya segala sesuatu itu bisa terjadi dengan komunikasinya dengan lebih harmonis, hubungannya lebih hangat, dan kita bisa berdampingan, bisa saling memberi kontribusi terbaik. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.